Ya, kalau memang Amar bersalah, buktikan bersalah di pengadilan. Jangan ada intimidasi, jangan ada uh, hal-hal yang melanggar. Ya. Kalau mau lihat, pakai timuran ini juga, berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, ya mungkin dia minta ke sini yang mulia. Di persidangan. Sekarang kan bukan pandemi, Kak, bukan COVID. Dulu kan sidang Zoom tuh gara-gara COVID kan. Alih-alih membawa jawaban, agenda sidang perdana, kasus dugaan peredaran barang haram di dalam rutan yang menyeret Amar Zoni justru menambah panjang deretan pertanyaan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Seperti diketahui, proses pengungkapan kasus Amar Zoni memang berselimut kontroversi. Mulai dari adanya pernyataan kontradiktif dari dua institusi pemerintah terkait kronologis perkara, hingga keputusan untuk memindahkan Amar ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Deretan kontroversi itu pula yang terus mengiringi sampai ke agenda sidang perdana. Pasalnya dalam sidang itu, Amar dihadirkan secara daring melalui sambungan telepon video. Padahal, pihaknya sudah berupaya habis-habisan untuk membawa Amar ke ibu kota. Ditambah lagi, pihak Amar juga memberikan pengakuan mencolok, di mana ia dan Dr. Kamelia diduga menjadi korban intimidasi psikologis. Yang mencenangkannya lagi, kabar Amar di rutan tersebut sudah bocor hingga ke telinga orang-orang terdekat. Lantas, ada apa sebenarnya di balik penanganan perkara Amar Zoni yang penuh kontroversi? Bukan porsi saya buat bicara, yang jelas intimidasi itu ada, ya. Lebih baik disampaikan oleh Amar Zoni dalam fakta persidangan, karena pasti banyak pihak yang terlibat. Sebaiknya live, datang langsung, sehingga Amar bisa dengan bebas, karena kan pasti banyak pihak dalam yang terlibat gitu. Kalau bisa ada handphone, bisa ada narkoba, bisa mengendalikan sesuai dengan narasi yang diberitakan, itu harus dibuktikan. Pertama, yang kedua juga pembuktian itu dibutuhkan orangnya hadir gitu loh, tersangkanya hadir, jangan dibuang ke Nusa Kambangan live Zoom. Kalau live Zoom kita nggak tahu nanti adanya intimidasi atau tekanan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi sebaiknya berimbangnya itu adil. Ini negara hukum, kita bergerak sesuai hukum. Apabila terbukti bersalah silahkan dihukum. Apabila belum terbukti, persidangan adalah tempat wadah bagi Amar Zoni maupun yang lainnya untuk bisa membela dirinya tanpa adanya tekanan dan intimidasi. Aku nggak tahu, Kak. Ya pokoknya semua sudah kita jelaskan di konten-konten itu, semua udah bersuara. Jangan sampai ada di Indonesia orang yang tidak bersalah dihukum, itu aja. Ya kalau memang Amar bersalah, buktikan bersalah di pengadilan. Jangan ada intimidasi, jangan ada hal-hal yang melanggar. Ya. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas gitu. Saya bener ada di settlement. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Coba kita berharapnya bisa diadakan secara offline, buat orang kamu yang. Ya kalau itu kan tadi sudah dimohonkan oleh penasihat hukum saudara ya. Pada prinsipnya kami sudah menuntut umum tentu kami di mana terserah dari kebijakan cuma sebagai bahan pertimbangan, karena untuk menghadirkan terdakwa persidangan adalah tugas dari kami jasa penuntut umum. Karena faktanya kondisi real di lapangan sekarang, ke-6 terdakwa berada di Nusa Kambangan, ya, tentu kami sangat kesulitan, apalagi kita sekarang sebagai speaker. Jadi saya rasa agak susah kita menghadirkan memakan
waktu dan juga biaya, dan tantangan atas peradilan kita cepat, sederhana, dan biaya murah. Jadi kalaupun seandainya harus touring, kami yang terima, tentunya terawal harus ditahan di sekitar Jakarta yang bisa kami ambil melalui pulau tahanan. Itu aja yang terima. Kalau mau kemudian, kok pakai Timurani juga, berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, ya mungkin dia minta ke sini yang mulia. Oleh sebab itu, saya juga berdoa mudah-mudahan Amar kuat dan juga Om John dan juga pihak keluarga berhasil meyakinkan melalui publik juga, pastinya pemberitaan publik, supaya Amar bisa datang ke persidangan secara langsung. Apabila Amar betul-betul sebagai pengedar, saya angkat tangan. Tapi kalau Amar pemakai, sembuhkan. Selama Amar bukan pengedar, saya datang. Saya support. Apa yang kini dirasakan oleh Amar Zoni dan keluarga terdekat memang telah menjadi buah bibir perbincangan publik di dunia maya. Apalagi usai munculnya pernyataan Dr. Camelia terkait adanya dugaan intimidasi psikologis yang tidak hanya menimpa Amar, tetapi juga dirinya. Dan ketika ditemui sebelumnya oleh tim Cumi-Cumi, dokter yang kini menjadi salah satu orang terdekat Amar itu lantas berbagi cerita tentang seperti apa bentuk-bentuk intimidasi yang menimpa dirinya dan sang kekasih. Lantas, seperti apakah pengakuan Dr. Camelia? Sebenarnya bukan diancam, tapi diintimidasi secara psikologis sebelum dia dipindahin ke Nusa Kambangan. Ya kan ceritanya sama aku kan gitu. Jadi intinya dia diintimidasi secara psikologis aja gitu. Ya contohnya ya nggak usah ngebela diri, suruh diem aja, suruh nurut aja karena katanya kamu tuh melawan instansi besar gitu. Enggak ada. Kan aku bilang intimidasi secara psikologis. Oh enggak, kalau itu aku dapat ancaman scammer itu udah banyak banget, udah berapa kali. Kalau Amar mau selamat jangan buka-bukaan nanti di ini itu udah banyak banget sih. Kayak gitu. Dalam sehari berapa kali pesan ke aku 3 atau 4 selama 2 hari. Ya itu abis diintimidasi itu dia cerita. Cuman aku semangatin lagi. Nggak usah kayak gitu, harus semangat lah. Aku bilang kan aku ada Om John yang bakal berjuang di sini. Tapi balik lagi dia harus mintanya sama Allah, kita cuman sebagai ya ikhtiar lah untuk berjuang gitu. Jangan berharap sama manusia tapi berharap sama Allah aja gitu. Aku bilangnya gitu. Enggak, dia baru cerita tuh 2 kali doang. Setelah kasus ini yang 2025 ini apa sebelum-sebelumnya? Oh enggak, pas mau ini pas abis di kejaksaan aja. Iya, minggu-minggu kemarin sebelum ke Nusa Kambangan dia dapat intimidasi. Enggak tahu aku, Bang Amar enggak cerita dari siapanya. Gitu, yang pasti dia diintimidasi secara psikologis ya. Oh iya, minta uang. Sejumlah berapa kan? Banyak lah, pokoknya adalah coba uang, apalah aneh-aneh lah, pokoknya mintanya kalau Amar mau selamat di scammer ya. Apa sih bahasanya Om kalau di WhatsApp gitu tuh? Scammer. Iya, maksudnya yang ini kita tuh scammer gitu nomornya ganti-ganti. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Camelia yang didampingi John Matias selaku kuasa hukum Amar juga menjelaskan kalau bukti-bukti dari kejadian itu telah disimpan olehnya. Lantas mungkinkah pihak Amar Zoni akan menyertakan polemik baru ini dalam proses persidangan kasus dugaan peredaran barang haram di dalam rutan yang sudah resmi dimulai? Ya pasti kan gini, dalam sistem hukum beracara kan pembuktian udah jelas di situ kan. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi pembelaan ini kan ya kan bisa juga kita hadirkan nanti Ibu Dokter sebagai saksi. Ya? Karena kan barang bukti itu kan bisa kita hadirkan jadi barang bukti, tapi kan untuk menguatkan kan ini kan adanya di handphone Ibu Dokter. Nah, kan Ibu Dokter nanti yang kita hadirkan. Ya itu biasa kan. Seperti dulu kan kami juga menghadirkan dari pihak keluarga juga, dari pihak orang yang mengenal Amar hari-hari juga. Ya itu ada diatur di KUHP. Ya sekarang memang kita lagi ngumpulkan. Kita udah bilang ke Bu Dokter setiap ada yang begitu-begitu, tolong dipoto. Jadi kan dia bagus dipoto, bukan di screenshot, dipoto. Itu kan ada nomor handphonenya, kan gitu. Dan kalau dipoto kan di print, nah kan dia perlu ditinggalkan handphonenya. Nah kalau di
screenshot, kan handphonenya harus dijadikan barang bukti kan gitu. Terlepas dari apapun dugaan kontroversi dan kejanggalan yang ada, proses hukum perkara dugaan peredaran barang haram yang menyeret Ammar Zoni telah tiba di babak persidangan. Berat memang menghadapi proses hukum di tengah kabut gelap ketidakpastian yang terus mengikuti kemanapun Ammar melangkah. Namun apa mau dikata, Nafi kini sudah berubah menjadi bubur. Meski begitu, pihak Ammar nampaknya masih berupaya dengan keras untuk membawa Ammar ke ibu kota demi menjalani proses sidang selanjutnya dengan tatap muka. Tidak seperti di sidang pertama, yakni hanya dihadirkan via daring. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Ammar terkait hal itu? Serta bagaimanakah pula persiapan kuasa hukum Ammar menjelang agenda sidang lanjutan yang beragenda eksepsi? Eksepsinya tanggal berapa? 2 minggu lagi. Bapak menegaskan ini sebenarnya Mas Ammar Zoni ini dipindahkannya itu dari lapas Cipinang atau Salemba ke Nusa Kambangan? Kan dari lapas Cipinang kan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah permintaan kita ya dikembalikan lah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana gitu. Yang penting dekat dari persidangan biar kompetensi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu ditahan Nusa Kambangan loh, habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Ammar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan, kenapa kok harus dipersulit gitu loh. Kalau pembacaan dakwaan gimana Bang? Iya kan kita udah diberi kesempatan eksepsi. Ya pasti kami udah siap lah. Semua kan udah kita bicara juga kan. Ya tunggu aja lah 2 minggu lagi. Ya sekarang menurut saya lebih banyak diwawancarai jaksanya. Karena dakwaan yang buat jaksa bukan yang pengacara kan gitu. Kalau untuk nangkis kami udah siap lah. Ya, saya berharap Ammar bisa hadir di dalam sidang itu. Ya, biar clear semua kan, biar nggak ada ditutup-tutupi dan kita tahu Ammar tidak dalam tekanan, itu aja. Perlu lah. Sekarang kan bukan pandemi Kak, bukan COVID. Dulu kan sidang Zoom tuh gara-gara COVID kan. Ya alhamdulillah kan kita minta supaya luring di offline. Mudah-mudahan ini dipertimbangkan. Ini kan banyak kendala ya kalau nggak offline kan, nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh, harus minta izin ke dirjen. Nah kan sulit dong. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kalian udah dengar semua kan. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan dari Ammar cuma satu kalau nggak salah itu. Nanti kan nanti di pledoi yang kayak di eksepsi kita apakah kan gitu. Di sisi lain, tajam sorotan publik terhadap kasus ini tentu didasari pula dengan perubahan kontras yang begitu terlihat dari diri Ammar beberapa waktu ke belakang. Berdasarkan penjelasan orang-orang terdekat, bapak 2 anak itu tengah menantikan hari kebebasannya dari penjara yang disebut-sebut akan tiba di penghujung tahun 2025 atau awal tahun 2026 mendatang. Yang mana hari itu akan dijadikan momentum perubahan untuk Ammar. Ia akan menata lagi hidupnya dari awal dan berupaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, belum lama ini Ustadz Dery Sulaiman selaku guru spiritual Ammar sempat berbagi cerita terkait rencana mulia sang pesinetron usai bebas dari penjara. Yakni, Ammar sempat berkata jika ia bermimpi untuk mengikuti jejak Ustadz Dery sebagai pendakwah. Lantas, seperti apa penjelasan Ustadz Dery terkait harapan Ammar? Ya pas ketemu kemarin di masjid itu, waktu aku acara tahun baru Islam itu, Ammar bilang seperti itu. Ya berarti dia ada pengen baik kan, ya gitu. Gak seburuk ya dibayangkan. Latihan perlu bimbingan, perlu agama, please. Dia bukan gangster, dia bukan bandar, dia seniman, dia atlet juga. Nah, perlu kita support. Masih panjang, baru 32 tahun ya, jangan dihancurkan masa depan. Ammar, terus siapapun lah. Ya, aku lakukan karena Allah aja kan, ada interest apa-apa.
karena kemanusiaannya menurutku sih nggak wajar Amar yang belum disidang, yang belum divonis, tapi sudah dirantai, sudah ditutup matanya, dibang seperti seorang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kasihan. Kasihan aja gitu loh. Dia bukan koruptor, dia bukan pencuri, dia bukan maling, dia bukan bandar narkoba, dia hanya seorang public figure yang memang lagi perlu dibina, itu aja. Insya Allah kan orang mau berubah ya, masa nggak mau menerimanya gitu kan. Berarti kamu sendiri siap untuk memiliki calon suami yang... Ya ini pokoknya sekarang aku nggak mikirin itu, mikirin ke fokus persidangan Bang Amar dulu nih untuk bisa offline ke sini, oke ya? Harapanku Amar tetap yakin sama Allah, sangat baik sama Allah, bersabar, perbaiki ibadah, perbaiki hubungan dengan Allah, itu aja. Semua pasti ada hikmah. Selain itu, sorotan publik terhadap perkara ini pun semakin menjadi-jadi usai berhembus isu yang menyebut Amar Zoni akan mempersunting sang kekasih hati bila sudah bebas nanti. Sehingga, kenyataan bahwa dirinya berpotensi menjalani hukuman penjara lebih lama terasa lebih dalam bagi orang-orang terdekat. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Dr. Camelia. Ia menyebut hingga detik ini belum ada rencana konkret soal pernikahan. Ia dan Amar kini fokus menjalani persidangan. Dan bila semua sudah selesai, barulah angan-angan pernikahan kembali dirajut bersama. Nah, itu gino, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, ya emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali, oke? Kan emang rencananya kan Januari ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajuin PB, baru kita pikirin gimana, belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Oh, kenapa dong harus ngurus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya. Saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi, nah itu saya juga merasa aman. Bahkan pakai kemarin bersama dengan Adi juga dengan Panji terakhir itu karena mungkin mengajukan suatu haknya untuk minta keringanan, itu sudah dilakukan dan pesannya nanti kalau jadi nikah sama Dr. Lia, nanti ibu yang mendampingi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.